Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kami akan menjawab mengenai tuduhan dari kafir Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk kaum atau bangsa Arab saja karena semasa hidupnya beliau hanya menggunakan bahasa kaum Arab. Tuduhan tersebut katanya didasarkan oleh premis bahwa di dalam Al-Quran, tepatnya di Quran surah Ibrahim ayat yang keempat, dijelaskan bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Dan fakta membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya hanya menggunakan bahasa kaum Arab. Apa ketuduhan dari kafir Kristen tersebut dapat dibenarkan? Jawaban kami tentu saja tidak. Namun, mengapa kami menjawab tidak? Berikut penjelasannya. Yang pertama yang perlu untuk kita pahami bahwa tidak ada satupun dalil baik di dalam Al-Quran maupun di hadis, bahkan pada dalil yang dijadikan premis untuk membuat tuduhan ini yang secara tegas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk kaum atau bangsa Arab saja. Malahan yang ada sebaliknya. Terdapat beberapa dalil di dalam Al-Quran yang secara tegas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, bahkan sebagai rahmat untuk alamin atau seluruh alam. Contohnya sebagaimana dijelaskan di Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, Quran surah Al-A'raf 158, Quran surah Saba ayat yang ke-28, Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-49, dan masih banyak lagi. Hal ini berarti bahwa seluruh kaum manusia, baik itu kaum Arab, kaum Melayu, kaum Eropa, kaum Afrika, kaum China, dan kaum-kaum lainnya yang ada merupakan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, apabila Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa kaum Arab, maka hal itu tidaklah menyalahi ketentuan Allah di Quran surah Ibrahim ayat yang keempat tersebut, yang menjelaskan bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali dengan bahasa kaumnya, karena kaum Arab termasuk bagian dari kaumnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan menggunakan bahasa kaum Arab, maka hal itu tidaklah berarti bahwa kaum-kaum manusia yang lainnya bukan termasuk kaumnya Nabi Muhammad SAW. Atau seandainya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW saat itu dengan menggunakan bahasa kaum Melayu, maka hal itu pun tidaklah menyalahi ketetapan Allah di Quran surah Ibrahim ayat yang keempat tersebut, yang menjelaskan bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali dengan bahasa kaumnya, sebab kaum Melayu termasuk bagian dari kaumnya Nabi Muhammad SAW. Dan apabila saat itu Nabi Muhammad SAW diutus dengan menggunakan bahasa kaum Melayu, maka hal itu tidaklah berarti bahwa kaum-kaum manusia yang lainnya bukan termasuk kaumnya Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, agar bisa lebih mudah untuk dipahami, kami coba berikan contoh ilustrasi berkaitan dengan hal ini sebagai perbandingan. Contoh ilustrasinya sebagai berikut. Si Paul memiliki 3 buah baju, yaitu baju A, baju B, dan baju C. Bapaknya si Paul berjanji bahwa ia tidak akan menyuruh Paul keluar dari rumahnya kecuali Paul menggunakan baju milik Paul sendiri. Kemudian pada suatu hari, Paul disuruh oleh bapaknya keluar dari rumahnya untuk membeli pisau cukur, sebab bapaknya saat itu ingin mencukur bulu pahanya. Paul pun akhirnya keluar dari rumahnya dengan menggunakan baju A. Apakah bapaknya si Paul menyalahi janjinya bahwa ia tidak akan menyuruh Paul keluar dari rumahnya kecuali Paul menggunakan baju milik Paul sendiri? Jika kita menggunakan logika sehat, maka jawabannya tentu saja tidak. Karena saat si Paul disuruh oleh bapaknya keluar dari rumahnya, si Paul menggunakan baju A, yang mana baju tersebut termasuk baju milik Paul sendiri. Dan ketika Paul keluar dari rumahnya dengan menggunakan baju A, maka hal itu tidak berarti bahwa baju B dan baju C bukan termasuk bajunya si Paul. Jadi sampai di sini jelas bahwa apabila Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa kaum Arab, maka hal itu tidaklah menyalahi ketentuan Allah di Quran surah Ibrahim ayat yang keempat tersebut, yang menjelaskan bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali dengan bahasa kaumnya, karena kaum Arab termasuk bagian dari kaumnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan menggunakan bahasa kaum Arab, maka hal itu tidaklah berarti bahwa kaum-kaum manusia yang lainnya bukan termasuk kaumnya Nabi Muhammad SAW.
Dan sampai di sini jelaslah pula bahwa tuduhan dari kafir Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk kaum atau bangsa Arab saja, karena semasa hidupnya beliau hanya menggunakan bahasa kaum Arab, merupakan tuduhan yang tidak dapat dibenarkan alias tuduhan yang ngawur dan sangat-sangat menggelikan. Wallahu a'lam. Demikian pembahasan kali ini. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan pada video ini. Semoga taufik dan hidayah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون